teman-teman channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel Asal Omong ini. Topik yang akan kami bahas pada hari ini berjudul Hei Anak Sultan Pajak, Mengapa Brutal? Jadi itu judul yang akan kita diskusikan pada hari ini. Hei Anak Sultan Pajak, Mengapa Brutal? Minggu ini tepatnya pada tanggal 20 Februari pada tahun 2023 ini, kita semua dikejutkan dengan satu peristiwa brutal yang dilakukan oleh seorang remaja dewasa terhadap seorang anak. Disinyalir ia adalah anak yang dijuluki sebagai anak Sultan Pajak. Kekayaannya sampai miliaran rupiah, 50 miliar rupiah. Sangat fantastis ya. Kita semua bayar pajak, kita tetap susah, dan yang mengurusnya uangnya banyak ya. Tetapi jangan kalah semangat, tetap membayar pajak sebagai warga negara yang baik ya. Nah teman-teman sekalian, ia adalah Mario Dandi Satrio, namanya begitu ya. Mario berusia 20 tahun dan menurut berita yang beredar, ia adalah seorang mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Seperti yang diberitakan oleh berbagai media, kekerasan ini dilatar belakangi oleh persoalan asmara. Jadi berbahaya itu asmara, Bang. Hati-hati. Menurut kami, persoalan asmara adalah persoalan permukaan yang kelihatan dari sebab kekerasan itu terjadi. Jadi yang kelihatan di atasnya itu asmara, tetapi ada persoalan yang lebih fundamental di bawahnya. Nanti itu yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi ya, namun di balik itu kami melihat kekerasan itu dilatar belakangi oleh 4 hal. Yaitu rendahnya kecerdasan emosional, Bang. Rendahnya kecerdasan sosial itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, rendahnya kecerdasan spiritual. Dan yang keempat, rendahnya kecerdasan beriman. Keempat kecerdasan ini sering diabaikan dalam pendidikan para remaja kita. Jadi karena yang dianggap cerdas itu kan yang matematikanya bagus. Gitu ya. Yang dianggap cerdas juga mungkin yang bisa berolahraga baik, bisa berprestasi secara fisik dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memiliki kecerdasan emosional, sosial, spiritual dan beriman dianggap sebagai kelompok yang kedua. Mungkin begitu, Bang. Nah, apa itu masing-masing kecerdasan ini ya? Kecerdasan emosional pada dasarnya setiap individu memuat 2 jenis emosi. Ini berkaitan kecerdasan emosional. Yang pertama emosi negatif dan yang kedua emosi positif. Emosi negatif terekspresi pada perasaan sedih. Jadi ada orang yang perasaannya itu sangat sedih. Dan bahkan sampai merusak dirinya sendiri. Lalu yang kedua, orang yang mudah marah, tersinggung, ya. Jadi teman-teman, ya, channel Asal Omong. Jadi kalau Anda mudah tersinggung, jangan sampai kecerdasan emosionalnya berkurang. Lalu orang juga iri hati dan lain sebagainya. Emosi negatif menyebabkan pikiran negatif. Pikiran negatif mendorong perilaku destruktif. Ya. Dan sebaliknya, emosi positif. Emosi positif terekspresi pada cinta dan sukacita. Jadi orang yang sukacita, orang yang sukacita biasanya ya selalu baik dalam menghadapi situasi apapun. Ya. Dia juga adalah sabar, ulet dan hormat terhadap sesama. Emosi positif sekali lagi menciptakan pikiran positif. Lalu pikiran positif mendorong perilaku yang begini, positif, cinta ya. Lalu yang ketiga, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial menyangkut kecerdasan untuk menjamin kerjasama sosial. Jadi orang yang bisa melakukan teamwork, kerjasama dengan orang lain dan lain sebagainya, itu sudah pasti dia memiliki kecerdasan sosial yang baik. Nah, orang yang memiliki kecerdasan sosial biasanya didorong oleh empati. Empati terhadap keadaan sosial, keadaan sekitar, terhadap orang lain dan lain sebagainya. Itu kecerdasan sosial ya. Nah, orang yang memiliki kecerdasan sosial memiliki sikap mendengarkan juga dengan baik. Jadi sikap mendengarkan ini memungkinkan ia memiliki pemahaman yang jelas terhadap lingkungan sosialnya.
Gitu. Jadi ketika ia berpartisipasi dalam lingkungan sosial, itu bukan hanya sekedar perasaan enak dan tidak enak, tetapi lahir dari sebuah pemahaman, lahir dari sebuah pemikiran yang baik, pengetahuan yang baik tentang lingkungan sosialnya. Gitu. Lalu kemudian yang berikut, kecerdasan spiritual, ya, ini jarang sekali disebut oleh masyarakat kita, jarang sekali disebut kecerdasan spiritual. Jadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menangkap makna spiritual dari setiap pengalaman hidupnya. Jadi makna spiritualnya apa? Biasanya kecerdasan spiritual berkaitan dengan cinta, sukacita, damai, sabar, dan tidak mudah stres. Jadi ia berrelasi dengan kecerdasan emosional yang positif tadi itu. Ya. Ia jujur, beriman teguh, dan lemah lembut. Jadi orang yang memiliki spiritualitas yang baik biasanya lemah lembut, Bang. Jadi kalau abang meledak-ledak, kecerdasan spiritual kurang. Di bawah rata-rata. Ya, di bawah rata-rata ya. Dengan kata lain, kecerdasan spiritual diekspresikan dalam hidup yang syarat dengan nilai moral. Dan yang terakhir, ini yang hampir-hampir kita lupakan dalam hidup, yaitu beriman. Beriman juga itu adalah sebuah kecerdasan. Teman-teman, channel asal omong ya. Kecerdasan beriman adalah instrumen utama untuk menjadi apa yang disebut dengan homo deus, Pak. Yaitu manusia yang menghidup menurut sifat-sifat Tuhan. Ya. Setiap agama mengajarkan sifat Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan juga terhadap alam. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Mario, menurut saya, Bang, Mario mengalami defisit dalam 4 kecerdasan itu. Mario pasti kurang sukacita, sebab kalau dia sukacita, dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sukacita itu. Ia kurang damai dalam hidupnya. Menurut saya begitu. Dan juga tidak sanggup menangkap makna-makna spiritual dari setiap pengalaman yang mengganggu perasaannya. Nah, teman-teman sekalian, keluarga adalah arena utama bagi keempat kecerdasan ini bertumbuh. Ya. Ya. Namun sayangnya keluarga kita dewasa ini tidak memperhatikan keempat kecerdasan ini dengan sungguh-sungguh. Keluarga hanya menjalankan fungsi ekonominya saja. Ya. Akibatnya banyak anak-anak menjalankan gaya hidup yang hedonis, seperti yang ditunjukkan oleh Mario itu, ya, dengan mobil mewah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kehidupan hedonis ini tidak bersumber dari kreativitas pribadi, namun bersumber dari semangat konsumerisme. Konsumerisme yang divadahi oleh keluarga itu sendiri. Nah, terhadap fenomena ini, teman-teman sekalian, mari kita dengar apa komentar pakar kita. Silakan, Bang Julius. Ya. Sebenarnya sih menarik dan juga miris juga. Seperti tadi yang Bung Ardi katakan itu. Sebenarnya benteng utamanya untuk membangun keempat kecerdasan itu adalah keluarga. Keluarga harus menjadi contoh, ya. Ya. Dia harus menjadi benteng sehingga kemanapun anak-anak itu pergi, mereka tidak akan mengalami dan juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang tindakan yang bodoh, ya. Ya. Tapi benar seperti apa yang Bu Rai katakan, memang keluarga zaman sekarang mereka hanya bertumpu pada pemenuhan ekonomi untuk anggota keluarganya. Sehingga mungkin kepala keluarga atau maupun ibu mereka sibuk untuk itu. Mereka lupa untuk menanamkan nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Makanya saya katakan agak miris memang melihat itu. Arti bahwa anak-anak itu dibesarkan dengan, terutama masyarakat perkotaan, ya. Atau mana, Bang? Apa ya? Sebenarnya sih tidak semua juga seperti itu, saudara. Tetapi hal yang mencuat di permukaan itu kan bahwa orang tua membuktikan kasih sayang mereka kepada anaknya dengan uang, ya.
uang dan materi seperti apa yang kita lihat. Dan ini kalau kita ngomong jujurnya, ini yang menumpukan kecerdasan, ya kan? Jadi materialisme, konsumerisme itu menumpulkan kecerdasan. Kecerdasan apapun pasti tumpul dan itu. Apa kecerdasan spiritualnya, kecerdasan sosialnya. Karena ya mereka pun akan melihat orang lain dengan gaya seperti itu. Nah, seperti ini anak baru umur 20 tahun. Tapi sudah melakukan tindakan yang saya kira merugikan masa depannya sendiri ya. Ya di samping merugikan, tapi saya kira ini cerminan dari keluarga masa kini yang apa ya? Yang membesarkan anaknya dengan hal-hal yang materi. Jadi sahabat asal omong, kita tidak menggurui, tapi saya ingin menyampaikan bahwa bekali anak-anakmu itu seperti apa tadi Bung Ari katakan, kecerdasan sosial itu penting. Sehingga relasi dalam hidup, dalam lingkungan, dalam bertetangga pun akan terjalin dengan baik. Nah, jangan dulu kita bicara tentang kecerdasan iman, ya kan? Kecerdasan spiritual. Tetapi yang penting ada kecerdasan sosial. Itu yang membangun relasi kita dengan baik. Nah, tapi kalau kita lihat gini, orang membangun relasi kita dengan baik, tetapi semua hitungannya itu berarti dia kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya itu yang semu. Nah itu yang terjadi, itu yang terjadi saat ini. Makanya apa ya agak tidak terlalu miris. Anak ini mencoba membuktikan bahwa dia seorang laki-laki jagoan, tetapi dia mendegradasi, dia mendegradasi kelaki-lakiannya itu dengan tindakannya yang konyol ya. Yang konyol. Ya, oke Bang ya. Dari teman-teman channel Asal Omong, dari pernyataan pakar kita Bang Julius, ada beberapa hal atau ada satu hal penting yang perlu kita ikuti, yaitu bahwa materialisme dan konsumerisme di dalam keluarga menumpulkan kecerdasan sosial. Bahkan juga bisa menumpulkan kecerdasan emosional. Termasuk juga dalam hal ini kecerdasan beriman. Dan kecerdasan spiritual, karena kecerdasan-kecerdasan itu justru direduksi dalam materialisme. Dan itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang, bagi masa depan anak-anak kita. Salam dan sampai jumpa kembali dengan kami dengan topik-topik berikutnya di channel Asal Omong.